Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah kelihatan? Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Malik, Bapak Haji Edi Susanto, MAG selaku mentor saya. Selaku juga Pak Maliki, SPDI, MPDI sebagai coach. Dan juga Pak Ahmad Nizam, SIP, MM sebagai penguji. Perkenalkan saya Hasim Wisnuwardana, calon penyuluh agama Islam ahli pertama yang bertugas di KUA Kecamatan Kepil, Wonosobo. Judul yang saya angkat yaitu optimalisasi bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Kepil. Latar belakang masalahnya, masalah yang ditemukan di KUA Kepil yaitu yang pertama belum maksimalnya bin-bin mandiri. Sebenarnya sudah ada bin-bin mandiri, tapi tidak terstruktur dengan baik, tidak ada SOP dengan baik, dan juga tidak ada sosialisasi dengan baik. Maksudnya itu belum rapihnya arsip di KUA Kepil. Jadi banyak sekali arsip-arsip penyimpanan yang belum rapih dan belum diindexing. Ketika ada yang minta data, itu kita akan susah harus cari per tahun-tahun. Bahkan beberapa yang harus kita bongkar agak lama. Maksudnya itu ada beberapa dokumen lama yang salah tulis, jadi berbeda antara di buku nikah dan juga ada di arsip. Seperti itu. Selanjutnya itu belum ada sinkron data lapangan dengan data di Kemenang. Dan di sini juga waktu itu saya ada tugas untuk mendata di lapangan untuk masjid dan musola. Ada musola yang belum masuk tapi udah lama, ada juga yang musola yang ada di data Kemenang tapi di lapangannya nggak ada. Jadi saya waktu itu sempat muter-muter 3 kampung, 3 dusun itu nggak ada. Padahal di Tatarma itu ada dan setelah saya tanyakan ke P3N ternyata memang nggak ada. Jadi itu masih banyaknya pernikahan dini di KUA Kecamatan Kepil, dan di sini di tahun 2024 ada 36 perkawinan dari 505 perkawinan atau di 7,2% dari perkawinan yang ada. Untuk kondisi yang diharapkan, kami itu bin-win mandiri itu lebih maksimal. Sebagai solusi ini yang banyak juga catin-catin yang dia mendaftar mepet waktu. Jadi gitu. Jadi mendaftar hari ini, 2 atau 3 hari lagi, bahkan besok menikah. Seperti dia tidak bisa mengikuti bin-win mandiri dengan bin-win mandiri yang baik. Terus juga dia juga banyak juga beberapa yang tidak bisa mengikuti bin-win. Baik itu ada yang tidak dapat cuti lah atau yang jauh seperti itu. Dan juga banyak juga beberapa calon catin-catin yang memang dia masih awam seperti itu sebagai pembekalan keluarga sakinah. Karena ini awam, biasanya kita untuk bin-winnya agak lama seperti itu. Tapi setelah lama pun juga kadang-kadang mereka juga masih belum paham tentang keluarga sakinah ataupun tentang fikih sehari-hari. Selanjutnya itu perapian indexing serta digitalisasi arsip agar mudah mencari arsip-arsip yang lama. Selanjutnya itu memudahkan masyarakat dalam memperbaiki kesalahan data dari dokumen-dokumen yang sudah lama. Selanjutnya itu sinkronisasi pendataan digital sehingga bisa membuat kebijakan lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu memaksimalkan penyuluh ke sekolah-sekolah tentang risiko pernikahan dini. Nah, dari isu-isu yang ada, setelah kita lakukan APKL dan juga dengan USG, kita menemukan satu isu yang paling penting, yang paling tinggi rankingnya, yaitu kurang optimalnya bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kepil. Apa sih yang menyebabkan di situ? Penyebab-penyebabnya. Yang pertama dari di sini kurangnya pengetahuan tentang bimbingan mandiri. Bahkan ada beberapa staf kami yang belum mengetahui, oh ada ya, sudah ada nih bimbingan mandiri seperti itu. Dan P3N rata-rata juga masih belum tahu nih bagaimana bimbingan mandiri ini. Saja belum semua penyuluh itu dibekali dengan materi pembekalan keluarga sakinah. Untuk materialnya, yang pertama itu belum adanya konten edukatif untuk mengenalkan bin-bin mandiri. Ini belum ada dimanapun, seperti maksudnya di tempat saya. Soalnya belum ada modul panduan untuk bin-bin mandiri. Padahal sudah ada bin-bin mandirinya. Selanjutnya belum ada playlist khusus nih untuk mempelajari tentang keluarga sakinah di platform media sosial. Yang terutama yang akan diberikan kepada catin-catin yang mengikuti bin-bin, baik itu yang mandiri ataupun yang langsung datang. Selanjutnya di dalam metode itu belum adanya SOP atau panduan teknis untuk melaksanakan bin-bin mandiri seperti itu. Yang ada sekarang adalah pendaftaran, setelah itu dia suruh baca buku yang ada dan materi yang ada di situ dan dikatakan udah sudah seperti itu. Kita belum tahu nih bagaimana SOP-nya yang baik dan benar. Belum kita susun dengan baik. Yang kedua, belum ada sistem monitoring atau evaluasi program bin-bin mandiri. Yang selanjutnya itu belum aktifnya sosialisasi kepada catin. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala di metodenya. Untuk di milu atau di environment, itu yang pertama, budaya masyarakat masih menganggap bin-bin tidak terlalu penting. Seperti itu. Bahkan ada beberapa yang, oh ya, cuma datang doang, terus dia yang gih-gih, terus ya kita ada buku, kita kasih buku, suruh baca. Ya, mungkin ada yang dibaca, mungkin ada yang tidak seperti itu. Jadi memang mereka masih menganggap bin-bin ini belum terlalu penting.
Selanjutnya itu masih kurang lingkungan sosial itu kurang mendorong partisipasi edukasi pranikah. Ini juga banyak terjadi juga. Yang selanjutnya itu jauhnya domisili. Tatin itu biasanya itu kalau ada yang numpang nikah di kawal kepil itu, dia kalau pas kita undang ke untuk mengikuti binwin, dia bilang ada alasan apa aja seperti itu. Jadi memang tidak bisa bertemu seperti itu. Maka dari itu saya penulis ini mengira saya itu lebih condong untuk mengoptimalkan untuk bimbingan perkawinan mandiri ini. Nah, gagasan untuk pemecahan masalah, ya, yang untuk optimasi bimbingan perkawinan mandiri di Kecamatan Kepil, yang pertama sosialisasi dengan internal tentang bimbingan mandiri. Nah, di sini penting juga karena memang kita untuk menyatukan satu pemahaman seperti itu. Karena saat saya mengemukakan gagasan ini pun beberapa yang ada yang reaktif yang bilang oh ya ini bagus, ada yang bilang ini gimana sih? Ataupun ada yang bilang menyepelekan kayaknya nggak bisa deh mas, kan kita udah ada ini tapi belum ini seperti itu. Jadi kita harus menyelaraskan dulu apa sih itu bimbingan mandiri seperti itu. Dan di sini kita akan fokus untuk keberakhlaknya itu berorientasi pelayanan untuk pendengaran pelayanan kita kepada masyarakat terutama Jatim sebagai stakeholder harmonis. Jangan kita harus menyelaraskan pemikiran kita adaptif dengan adanya perubahan yang ada dan juga kolaboratif dengan tim seperti itu sosialisasi internal tentang bimbingan mandiri. Yang kedua, menyusun materi bimbingan mandiri. Nah, di sini juga untuk bimbingan mandiri emang sudah ada, tapi kadang kita perlu selama ini kita masih numpang ke KUA lain seperti itu. Jadi saya menginginkan sendiri itu untuk kita mempunyai sendiri untuk di KUA Kepil ini untuk memiliki materi sendiri, materi bimbingan perkawinan mandiri sendiri seperti itu. Sehingga ini dalam berakhlaknya kita akan kompeten meningkatkan kompetensi dari para penyuluh, terus berorientasi pelayanan, kolaboratif dan juga adaptif. Yang selanjutnya itu membuat pamflet dan video cara melaksanakan bimbingan mandiri. Di sini karena memang belum adanya petunjuk bagaimana melakukan, kita akan membuat pamflet dan juga video-videonya seperti itu. Ini berorientasi pelayanan karena kita akan masyarakat bisa lebih mudah nih kalau seandainya mungkin ada orang atau enggak lagi sekarang pada keluar semua seperti itu, terus ada yang di depan masih belum terlalu paham bagaimana untuk pelayanan pelayanan untuk bimbingan mandiri ini, bisa lihat video saja seperti itu. Terus berorientasi pelayanan, berkompetensi, kolaboratif dan juga adaptif. Selanjutnya itu sosialisasi dan pelaksanaan bimbingan mandiri. Nah, di sini setelah melakukan semuanya, kita langsung praktikan seperti itu. Nah, ini beberapa juga sudah ada dipraktikkan kemarin karena kita baru ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang beberapa mempraktikkan tapi memang belum masih menggunakan yang lama-lama metode yang lama seperti itu. Ini berorientasi pada pelayanan, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, harmonis, kolaboratif dan juga adaptif. Yang selanjutnya kita akan evaluasi bagaimana apakah ini sudah sesuai nih untuk mengoptimalkan bimbingan perkawinan mandiri di Kecamatan Kepil. Untuk rancangan kegiatannya, yang pertama dari 4 sampai 8 Agustus akan melakukan sosialisasi internal tentang bimbingan mandiri. Nah, ini langsung berkoordinasi dengan Kepala KUA dan tim penyuluh. Terus juga melaparan konsep dan mekanismenya, melakukan juga terusan diskusi dan juga tanya jawab. Selanjutnya itu simulasi dan demo penggunaan materi mandiri. Nah, ini juga sebagai identifikasi nanti ke depannya menggunakan yang lama seperti apa, yang baru seperti apa, seperti itu. Outputnya adalah pemahaman dan konsep awal bimbingan perkawinan mandiri yang dimiliki oleh KUA Kepil, seperti itu. Selanjutnya itu penyusun materi bimbingan mandiri. Nah, yang pertama langsung mengidentifikasi kebutuhan materi, karena setelah kita diskusi di awal, kita akan eksekusi di situ, identifikasi apa aja yang dibutuhkan. Terus mengumpulkan review dan referensi, menyusun draft materi dan finalisasi terhadap finalisasi konsep materi terhadap tim. Nah, ini nanti kita akan finalisasi baik itu nanti ke Pak If-nya maupun ke kepala KUA-nya bahwa draft yang akan dilaksanakan atau draft draft bimbingan mandiri itu seperti ini, seperti itu. Nah, outputnya adalah draft materi bimbingan perkawinan mandiri. Yang selanjutnya itu pembuatan pamflet dan juga video cara melaksanakan bimbingan mandiri. Yang pertama kita akan perencanaan konten, ini juga sangat penting karena memang beberapa kita sudah ada sosial media, kita sudah ada di TikTok, udah ada di IG dan juga udah ada di YouTube. Kita bisa melengkapkan itu dengan adanya ini juga seperti itu. Dan juga kita harus menyelaraskan dengan bagian sosial media untuk bisa membuat warna yang sama sehingga setiap video itu memiliki satu kesatuan warna yang sama seperti itu. Terus penyusunan naskah dan desain, memproduksi video, editing video ini nanti kemungkinan menggunakan
kayak CapCut ataupun Filmora, terus upload ke media sosial YouTube, IG dan juga TikTok. Ini outputnya adalah pamflet dan video cara melaksanakan bimbingan mandiri. Seperti itu. Yang selanjutnya, sosialisasi dan pelaksanaan bimbingan mandiri. Yang pertama itu adalah koordinasi internal dan persiapan. Dan ini setelah kita clear nih semuanya udah siap, kita juga harus koordinasi dulu dengan persiapan dengan internalnya. Oh ini loh sudah jadi seperti itu. Kemudian sosialisasi kepada para P3N. Nah ini penting juga karena yang nanti bersentuhan langsung dengan Catin dengan masyarakat adalah P3N kebanyakan. Walaupun ada beberapa juga yang langsung datang ke tempat kita untuk menanyakan pendaftaran perkawinan seperti itu. Terus sosialisasi kepada Catin. Terus memberikan akses materi bimbingan mandiri. Nah ini juga kita penting karena kadang-kadang kita udah membuat ini tapi belum dipublish atau masih di keep karena masih internal mandiri. Jadi untuk pendampingan ini nanti adalah kita dual. Jadi bimbingan mandiri tetap kita laksanakan, tapi juga ada pendekatan kalau seandainya dia masih bingung, kita akan melakukan pendampingan seperti itu. Karena nanti ada evaluasi juga untuk dia melihat bagaimana kebutuhannya. Selanjutnya itu evaluasi. Yang pertama itu penyusunan materi evaluasi, pelaksanaan monitoring, dan juga mengumpulkan dan analisis data dan refleksi tindak lanjut. Nah di sini untuk outputnya itu laporan kegiatan optimalisasi. Nah, di sini kemarin juga ada pertanyaan dari beberapa rekan kami di di KUA bagaimana itu kan percuma Mas nanti kalau seandainya kita ada bimbingan mandiri pun kemungkinan juga mereka cuma nonton video ataupun cuma hanya hanya baca-baca doang habis itu nggak tahu gimana. Nah, itulah salah satu gagasan kreatif saya. Saya ingin membuat satu evaluasi seperti itu, Pak. Jadi di situ ada evaluasi di akhir BINWIN sebelum dia melakukan pelaksanaan pernikahan, kita ada namanya evaluasi untuk Catin telah melaksanakan BINWIN gitu. Oke, mereka tetap menggunakan Google Form, dia bisa langsung milih ABC ataupun dia nanti ada beberapa yang tulis seperti itu. Mereka bisa langsung mencontek dalam tanda kutip, kita memaksa mereka boleh mencontek ke Google, boleh mencontek ke buku-buku yang kita berikan seperti itu. Karena kita akan memaksa mereka untuk membaca seperti itu. Karena yang selama ini yang ada, waktu itu kan kata dari beberapa kepala juga beberapa Pak juga bilang sudah ada dulu pernah ada pendanaannya untuk bimbingan perkawinan kita kasih buku, tapi kita nggak tahu nih bukunya dibaca atau tidak. Dengan adanya evaluasi dengan minimal nilai, harapan saya adalah mereka terpaksa untuk membaca, bahkan terpaksa untuk mencontek di Google, seperti itu. Sehingga mereka mau nggak mau harus membaca. Seperti itu untuk gagasan kreatifnya. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu menginternalisasikan nilai-nilai ASN dalam kegiatan nyata, seperti itu dan memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan publik, khususnya dalam ruang lingkup tugas KUA Kepil. Aktualitas ini dirancang agar dapat membentuk pola pikir yang solutif, kreatif, serta kolaboratif dalam menghadapi permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Karena yang setelah saya mengikuti banyak pelatihan di sinkronus maupun asinkronus, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita kreatifkan sebenarnya di dalam kegiatan KUA ini seperti itu, Pak. Dari manfaat penelitian, yang pertama bagi diri sendiri atau CPNS, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, solutif dalam menghadapi persoalan nyata di dunia kerja. Mempraktikkan nilai-nilai ASN berakhlak, melatih keterampilan komunikasi koordinasi, dan juga kerjasama lintas fungsi dalam menyusun serta menyampaikan informasi. Terus menumbuhkan tanggung jawab, kepedulian, empati, dan juga terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk KUA Kepil, meningkatkan efektivitas pelaksanaan BINWIN perkawinan mandiri sebagai bagian dari tugas pelayanan keagamaan, memberikan alternatif untuk pelayanan edukatif yang lebih fleksibel dan mudah diakses untuk calon pengantin, meningkatkan citra lembaga sebagai instansi yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan berbasis kebutuhan masyarakat, mendukung terwujudnya KUA berbasis layanan prima mengedepankan nilai-nilai keislaman, kemanfaatan, serta transformasi digital. Untuk masyarakat, mereka akan mendapatkan akses lebih mudah terhadap materi bimbingan perkawinan yang penting bagi kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam membangun rumah tangga, pendekatan bimbingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda melalui media digital yang menarik dan relevan. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah sejak awal pernikahan. Seperti itu Bapak, dari saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasim sudah menyampaikan beberapa paparan. Monggo untuk mentor bisa menyampaikan penguatan-penguatan kepada Mas Hasim berkaitan dengan rencana prosesnya dengan waktu 5 menit. Monggo. Belum di masih unmute, mute Pak.
Belum ada suaranya. Bentar, Pak. Ya, terdengar. Sampun, Pak. Nggih, sampun, Pak. Oh, Kecil iya. tapi. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya sebagai saya PLT Kepala KUA Pak di Kepil, Pak. Yang pertama mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Mas Wisnu, Mas Hasim Wisnu sebagai penyuluh pertama di KUA Kepil, dengan harapan beliau bisa memperkuat tim kami di KUA Kepil. Kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wisnu melalui paparannya itu betul sekali seperti itu. Hanya ada beberapa yang mungkin perlu saya tegaskan bahwa sejak di bulan Juli tahun ini kita sudah ada e-digital tentang bimbingan mandiri. Jadi nanti calon pengantin datang lewat barcode, kemudian di barcode itu nanti ada materi dan ada video-video yang di bulan Agustus ini dengan kehadiran Mas Hasim Wisnu nanti bisa memperkuat tim kami. Karena bagaimanapun dari penyuluh P3K yang ada dengan jumlah yang cukup banyak di KUA Kepil, akan tetapi beliau-beliau yang P3K itu kan memang tidak dibekali seperti halnya di CPNS, ASN, sebagaimana Mas Hasim Wisnu. Sehingga harapan besar kami Mas Wisnu menjadi menjadi ya taruhlah menjadi tim penguat bagi KUA Kepil untuk suksesi lebih besar terkait dengan masalah bimbingan perkawinan mandiri ini. Dan apa yang disampaikan Mas Wisnu memang sesuatu yang betul-betul terjadi di KUA Kepil. Hingga kemarin makalahnya sudah diajukan sama saya, itu kemudian saya ACC tentang apa yang beliau tulis dan saya sangat menyepakati. Kemudian kita cari solusi bareng-bareng. Pemerintah dulu ini tetap dilaksanakan meskipun dari DIPA anggaran itu kan memang sudah tidak ada untuk pimpin mandiri. Mungkin hanya itu saja Pak dari kami selaku mentor Mas Hasim. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi Santoso yang sudah Sutanto, maaf, yang sudah memberikan penguatan kepada Mas Hasim. Monggo langsung ke Pak Penguji, Pak Nizam, monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hormat wabarakatuh. Pak Edi, mentor, Pak Mentor, Oke, siap. Pak Maleki, salam sehat dan Siap. salam sukses untuk Mas Hasim. Siap, Pak. Ada satu hal yang menarik tadi, kayaknya ada beberapa resistensi yang dihadapi Mas Hasim terhadap teman-teman. Ada yang pesimis apa. Nah, bagaimana itu apa yang akan dilakukan sehingga kolaborasi atau berakhlak ini bisa menghapus resistensi dan membuat mereka mendukung penuh langkah rancangan aktualisasi ini. Yang kemarin itu apa namanya untuk pertama resistensinya adalah kalau untuk evaluasi harus datang ke sana Mas kayak gini-gini seperti itu. Saya bilang apa namanya itu adalah untuk win-win yang benar-benar sukses dalam artian itu kita butuh 2 atau 3 tahun. Tapi untuk mencapai itu kita harus dasarnya. Sedangkan dasarnya mereka itu datang mengikuti nggah nggih doang, pulang nggak tahu nih materi yang apa disampaikan seperti itu. Bahkan kalau kita berikan buku belum tentu mereka baca. Maka dari itu saya kasihkan ke solusinya itu dengan apa namanya dengan adanya evaluasi seperti itu. Evaluasinya bagaimana? Mereka melihat soal, mereka harus jawab seperti itu. Walaupun apa namanya mereka bisa cari di Google loh jawabannya. Tapi dengan cari di Google itu mau nggak mau mereka pasti baca dong. ABC-nya yang mana seperti itu. Lah, itu adalah salah satu langkah kecil yang membuat win-win ini lebih bagus, lebih menarik dan juga lebih tepat sasaran seperti itu, Pak. Baik, itu semua kan belum ada mekanisme tertulisnya, nggak ada ya dari mulai pelaksanaan sampai evaluasi. Belum, Pak. Nah, berarti kerjaan tambahan. Karena kalau nggak ada tertulis, evaluasi nggak pernah dilaksanakan, nggak masalah. Iya, Pak. Jadi ada kalau dari kegiatan itu ada satu tambahan lagi, bagaimana membuat entah juklak, entah
ya entah panduan lah, panduan Bim-Win Mandiri Sudah ada, Pak? sampai evaluasi tadi. Sudah. Hah? Bentar. Sampai ada mana? Bentar. Nah, sebenarnya di sini di pendampingan ini nanti sampai ke ini Pak, di ini. Memang harusnya ada di sini ada evaluasi. Jadi setelah memberikan akses Binwin Mandiri, dia harus ada evaluasi setelah itu Enggak, ada maksudnya pendampingan. pembuatan panduan Oke. dari mulai dia daftar Bim-Win sampai evaluasi yang menceritakan prosesnya. Di sini paling Pak kita masukkannya di sini Bukan di membuat. panduan yang ditetapkan oleh Kepala KUA. Oh, belum Pak. Ada nggak? Belum yang itu. Ya itu Ini maksudnya siap. ini semua kan harus didasari regulasi. Iya. Nah kalau itu sudah menjadi keputusan Kepala KUA, siapapun akan membaca itu dan melaksanakan, nggak ada yang lupa. Siapa? Sehingga setiap pegawai yang seluruh aparat KUA yang tadi kurang pemahaman, kurang pengetahuan, betul? Hanya Betul, Pak. dari mulut ke mulut, oh ini begini. Nah kalau ada panduannya, silahkan baca, mereka pasti akan tahu. Setelah ini ada evaluasi, harus ngasih buku dan sebagainya, monggo. Nah itu mungkin kerjaan tambahan kalau mampu dibuat ya. Siapa? Buat SOP, Pak. Ya, satu, berarti Siap. ada satu kegiatan lagi di situ, pembuatan panduan Iya. Bim-Win Mandiri secara umum ya, dari mulai daftar sampai evaluasi. Siap. Yang itu bagus tantangannya kalau mau. Siapa? Artinya gini, dalam birokrasi itu kan semua harus hitam di atas putih. Apa yang kita lakukan ya kita tulis. Oke? Siapa? Ini PR satu ya. Kemudian yang kedua, di akun-akun TikTok dan sebagainya itu sudah resmi milik KUA belum? Sudah, Pak. Ada surat pengesahannya bahwa itu akun resmi? Nggak ada. Sudah atau belum, Pak? Nggak ada kan? Oleh karena itu, ini kerjaan tambahan lagi, mumpung ya, maka buatlah SK KUA, Kepala KUA tentang akun-akun resmi, baik itu di TikTok, di Instagram, dan sebagainya. Silakan masukkan di kegiatan mana nanti. Siapa? Karena begitu Anda upload, siapapun bisa ngaku itu punya siapa gitu. Saya bisa aja bikin KUA tandingan KW2 fake-nya kan bisa aja. Oleh karena itu tolong, ini mumpung ada Pak Mentor, akun-akun resmi ini tolong disahkan oleh Kepala KUA sebagai akun resmi KUA Kepil. Okay. Selanjutnya tadi ada membuat video. Video berapa video mau dibuat? Satu, Pak. Satu aja? Iya, Pak. Karena memang itu fokus untuk melaksanakan bimbingan mandiri saja, Pak. Oke. Itu pun akan lama banget. Enggak, setelah itu mau apa lagi? Setelah itu membuat ini pamfletnya, Pak. Jadi langkah-langkahnya banyak nih kan, judulnya aja kan. Pamflet. Oke. Jadi silakan nanti pembuatan video itu dilakukan dari mulai membuat skrip dan sebagainya itu ada kegiatan yang detailnya juga. Siapa? Jadi bukan hanya membuat video, ngapain? Saya coba lihat di naskah, membuat video itu, sebentar. Karena membuat video itu kan perlu banyak hal ya, yang dilakukan udah berapa kegiatan itu. Satu membuat skrip, kemudian menunjuk pemain kalau ada pemainnya, kemudian ada syuting, ada editing. Nah sebelum upload, itu harus ada juga pengesahan dari Bapak Kepala KUA. Ada satu kegiatan itu, approval dari pimpinan bahwa video ini sudah boleh diupload untuk ke medsos manapun. Itu penting Pak Hashim. Siap. Tambah satu, di setiap peserta pasti saya minta bahwa apapun yang Anda hasilkan, itu harus mendapat approval, persetujuan dari para pimpinan. Sehingga tidak ada yang akan disalahkan. Oke? Ya, Pak. Kemudian WhatsApp segala macam itu nanti pembiayaannya gimana itu? Kalau untuk media sosialnya kita pakai yang gratis semua, Pak. Oke. Yang WhatsApp tadi punya siapa tadi? WhatsApp tadi punyanya Pak Ganjar sepertinya, Pak. Tadi nggak baca ya tadi? Nggak ada ya WhatsApp ya? WhatsApp nggak ada, Pak. Nggak ada. Hanya media sosial. Oh ya, oke. Media sosial saja. Jadi di YouTube, IG, dan di TikTok, Pak. Oke. Itulah. Yang penting walaupun free tapi tetap harus disahkan sebagai disahkan oleh Kepala KUA sebagai akun resmi daripada Kecamatan Kepil. Oke, siap Pak. Oke, itu aja barangkali masukan dari saya, tolong didetailkan lagi untuk tahapannya, dan secara umum mungkin tadi satu hal yang harus meyakinkan teman-teman bahwa ini adalah langkah kita untuk maju. Yang tadinya pesimis, rasanya menjadi ikut mendukung. Itu bagaimana caranya, silakan dengan
dengan model-model wong Jawa. Gimana? Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih, moga Pak. Siap. Selamat Pak Edi dan Pak Hasyim serta Pak Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sama Mas Hasim yang sudah memaparkan apa yang menjadi rencananya dan mendapatkan penguatan dari mentor. Semoga Mas Hasim nanti bisa menyempurnakan rencana aktualisasi itu sesuai dengan apa yang menjadi masukan-masukan dari penguji. Itu Ge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Nanti kalau Mas saya mampir Edi. ke Kepil udah jadi ya. Insya Allah siap, Pak. Ya, terima kasih. Dilanjut Mas Hasbi.